Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah anabolisme. Pengertian anabolisme. Anabolisme merupakan proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana yang menggunakan energi. Macam-macam anabolisme ada fotosintesis, kemosintesis, sintesis lemak, dan sintesis protein. Persamaan reaksi fotosintesis secara umum adalah karbon dioksida atau CO2 ditambah dengan air atau H2O dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil akan diubah menjadi glukosa, C6H12O6 dan oksigen atau O2. Pada penampang melintang daun terdapat bagian yang disebut dengan mesofil. Pada mesofil terdapat bagian kloroplas. Di dalam kloroplas terdapat butiran yang disebut dengan granum. Kalau jamak disebut dengan grana. Antara granum yang satu dengan granum yang lain dihubungkan oleh lamela antar granum. Satu granum tersusun atas unit yang disebut dengan tilakoid. Klorofil A dan klorofil B yang terdapat di dalam membran tilakoid tersebut. Grana terdapat di dalam cairan yang disebut dengan stroma. Kelompok pigmen A dan kelompok pigmen penyerap cahaya yang tersusun atas klorofil A dan klorofil B yang terdapat di dalam membran tilakoid disebut dengan fotosistem atau satuan fungsional penangkap cahaya. Fotosintesis terbagi menjadi dua tahapan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi jika ada cahaya matahari dan berlangsung di bagian grana. Pada reaksi terang terjadi penyerapan energi matahari oleh klorofil untuk diubah menjadi energi kimia. Energi kimia tersebut akan disimpan dalam bentuk dua jenis molekul berenergi tinggi, yaitu ATP dan NADPH. Pada reaksi terang terjadi fotolisis, yaitu penguraian air atau H2O menjadi ion hidrogen dan oksigen. Fotolisis ini merupakan pemasok elektron dalam reaksi terang. Selama reaksi terang terjadi dua jalur aliran elektron, yaitu fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik. Pada fotofosforilasi non-siklik digunakan fotosistem 1 dan fotosistem 2, serta hanya ada satu arah aliran elektron, terutama dari air ke NADP+. Untuk setiap dua elektron yang masuk ke jalur ini dihasilkan 2 ATP dan 1 NADPH. Pada fotofosforilasi siklik merupakan reaksi terang yang paling sederhana karena hanya melibatkan fotosistem 1. Aliran elektronnya membentuk siklus karena elektron yang tereksitasi berasal dari P700 atau fotosistem 1 seringkali kembali ke P700. Untuk setiap elektron yang masuk ke fotofosforilasi siklik disintesis 1 ATP. Pada jalur ini tidak terbentuk NADPH dan oksigen. Reaksi yang kedua adalah reaksi gelap. Reaksi gelap berlangsung baik ketika ada cahaya maupun tanpa cahaya. Reaksi ini terjadi di bagian stroma. Pada reaksi gelap, ATP dan NADPH yang dihasilkan pada reaksi terang akan digunakan sebagai sumber energi untuk mereduksi CO2 melalui pembentukan glukosa dari karbon dioksida melalui siklus Kelvin-Benson. Pada siklus Kelvin berlangsung 3 tahapan, yaitu tahapan pertama adalah fiksasi CO2 oleh molekul RuBP. Tahapan kedua adalah reduksi G3P
menjadi triosa fosfat dengan menggunakan NADPH dan ATP yang dihasilkan dari reaksi terang. Tahapan ketiga adalah regenerasi RUBP menggunakan triosa fosfat. Berdasarkan reaksi pengikatan CO2 dari udara, tanaman dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tanaman C3, C4, dan CAM. Tanaman C3, sebagian besar tanaman di permukaan bumi termasuk tanaman C3. Contohnya tanaman padi, gandum, dan kedelai. Pada tanaman C3, siklus Kelvin menghasilkan senyawa berkarbon 3 berupa fosfogliserat atau PGA. Tanaman C4, contoh dari tanaman C4 adalah jagung dan tebu. Biasanya tanaman C4 ini bisa hidup di tempat yang panas dengan intensitas cahaya yang tinggi. Reaksi gelap pada tanaman C4 terjadi di dua tempat, yaitu di sel-sel mesofil dan di sarung berkas pengangkut, di mana di sini dihasilkan senyawa berkarbon 4, oksaloasetat. Tanaman CAM, ini contohnya adalah tanaman-tanaman sukulen seperti lidah buaya, kaktus, dan nenas. CAM ini mirip dengan C4. Perbedaannya adalah pada tempat terjadinya reaksi gelap. Kalau tanaman C4 tempatnya di sel mesofil dan sarung berkas pengangkut, sedangkan pada CAM hanya terjadi pada sel mesofil. Kemudian fiksasi CO2-nya terjadi di mesofil daun pada malam hari. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Faktor yang pertama adalah faktor genetis. Misalnya, banyak sedikitnya klorofil yang terdapat di dalam daun. Semakin banyak klorofilnya, maka fotosintesisnya juga semakin banyak terjadi. Faktor yang kedua, suhu. Suhu mempengaruhi kerja enzim yang diperlukan untuk fotosintesis. Cahaya mutlak diperlukan dalam proses fotosintesis. Nah, yang berkaitan dengan cahaya adalah lama pencahayaan, intensitas, dan panjang gelombang cahaya. Air merupakan pemasok elektron pada fotolisis reaksi terang, dan karbon dioksida sebagai bahan baku untuk sintesis glukosa pada fotosintesis. Ada dua percobaan yang berhubungan dengan fotosintesis, yaitu percobaan Ingenhousz dan percobaan Sachs. Pada percobaan Ingenhousz dilakukan dengan menempatkan tumbuhan hidrilla di dalam air di bawah corong yang dalam keadaan terbalik, kemudian ditutup dengan tabung reaksi. Percobaan ini membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen dengan melihat sedikit banyaknya gelembung udara yang dihasilkan yang tertampung di dalam tabung reaksi. Percobaan Sachs membuktikan bahwa fotosintesis memerlukan cahaya dan menghasilkan amilum. Selain fotosintesis, anabolisme juga mencakup kemosintesis. Kemosintesis adalah proses penyusunan bahan organik atau karbohidrat dari H2O dan CO2 menggunakan energi kimia. Kemosintesis bisa terjadi pada berbagai kelompok bakteri seperti bakteri nitrifikasi dan bakteri belerang. Perbedaan fotosintesis dan kemosintesis bisa dilihat dari senyawa yang terlibat. Pada fotosintesis, senyawanya berupa CO2 dan H2O, sedangkan pada kemosintesis juga melibatkan senyawa organik dan oksigen. Tempat berlangsungnya fotosintesis di kloroplas, sedangkan kemosintesis pada pigmen semacam klorofil. Sumber energi fotosintesis adalah cahaya matahari, sedangkan kemosintesis berupa senyawa organik yang dioksidasi. Pelaku fotosintesis adalah tumbuhan, sedangkan kemosintesis berupa mikroorganisme kemosintetik atau bakteri. Baik fotosintesis maupun kemosintesis sama-sama menghasilkan karbohidrat sederhana. Nah, selain fotosintesis dan kemosintesis, anabolisme juga mencakup sintesis lemak dan sintesis